Perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk bisa merdeka seutuhnya pernah diwarnai dengan konfrontasi politik dan militer negara-negara lain. Seperti pada awal hingga pertengahan tahun 1960-an misalnya, di mana Indonesia pernah mengalami konflik regional ketika menentang keras pendirian negara Federasi Malaysia yang di dalamnya mencakup Singapura. Dari konflik tersebut, lahirlah nama Usman Harun begitu melegenda hingga kini. Lantaran bagi rakyat Indonesia, kedua prajurit ini adalah pahlawan karena mereka mati syahid dalam menjalankan tugas negara. Namun nama keduanya beberapa tahun lalu kembali menjadi polemik antara Indonesia dan Singapura. Penyebabnya tak lain, lantaran sikap Singapura yang memprotes nama dua tokoh patriot itu diabadikan TNI sebagai nama kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Usman Harun 359 yang menjadi salah satu kapal penjaga perairan Natuna Utara. Saya pernah dengar nih kalau nggak salah yang namanya diabadikan untuk salah satu KRI ya? Ya, kalau nggak salah itu ya. Dulu kalau kita mengenalnya beliau itu salah satu pahlawan, tapi ya mungkin ada pihak lain yang merasa bahwa dia itu sebetulnya bukan pahlawan. Jadi ya kalau dari kita sendiri memang pahlawan karena saat itu ada kejadian kan yang mungkin tidak mengenakan negara tetangga gitu. Usman Harun itu setahu saya dulu seseorang yang memang punya keberanian. Dia seorang yang pahlawan kita yang pernah membom, yang pernah melakukan bom di Singapura. Kalau kita bicara tentang Usman dan Harun ya, itu sangat identik dengan peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Karena dua nama ini seperti ikon ya, atau dianggap oleh kita sebagai pahlawan ya, karena dua orang ini berhasil misalnya melakukan penyusupan ke Singapura dan kemudian melakukan karena ini atas perintah dari konteksnya perang ya pada saat itu, perintah dari Panglima tertinggi pada saat itu Soekarno untuk membuat kegaduhan ya atau efek jera juga kepada Singapura yang pada saat itu merupakan bagian dari Federasi Malaysia. Sejarah mencatat, kisah Usman dan Harun bermula ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno saat itu, sejak semula menentang keinginan Federasi Malaya yang tidak sesuai dengan perjanjian Manila Accord. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaya sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Mengingat saat itu, Soekarno melihat tingkah Federasi Malaya yang berambisi mengambil Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo alias Kalimantan bagian utara, berdampingan dengan wilayah NKRI. Maka dibentuklah sukarelawan untuk dikirim ke negara itu. Setelah dikomandokannya, Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Pada Maret 1965, Usman, Harun, dan Gani bin Arub mendapat tugas khusus dari Komando Operasi Tertinggi untuk memasuki Singapura sebagai bagian dari perkuatan militer Indonesia untuk membantu para sukarelawan Indonesia di wilayah musuh. Sejak kejadian itu kan ada terjadi perubahan politik yang sangat signifikan ya. Singapura keluar dari Federasi Malaysia di bulan September, kemudian di Indonesia juga ada munculnya peristiwa G30 PKI gitu loh. Jadi sebenarnya pada saat itu pemicu kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada saat itu pemerintahan Soekarno sangat berkeberatan dengan pembentukan Federasi Malaysia. Karena dianggap pembentukan Federasi Malaysia ini tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari negara-negara yang dilibatkan, seperti Sabah, Sarawak ya, kemudian Brunei dan terutama Sabah, Sarawak dan Brunei. Mendapat perintah untuk melakukan sabotase kesasaran-kesasaran penting di kota Singapura dengan tujuan memantik ricuh di Singapura
dengan mengeksploitasikan perbedaan ras serta merusak instalasi-instalasi penting. Ketiganya pun berangkat dengan membawa 12,5 kg bahan peledak menggunakan perahu karet. Saat itu, Usman, Harun, dan Gani diberi target mengebom sebuah rumah tenaga listrik. Namun ketiganya malah meledakkan bangunan McDonald House yang terletak di pusat kota pada 10 Maret 1965. Peristiwa itu menimbulkan kegemparan dan kekacauan bagi masyarakat Singapura. Dari segi militer, mereka ini kan sebagai tentara ya, prajurit yang profesional yang melaksanakan tugas. Oleh karena itu, dalam hal itu sebenarnya apa yang mereka lakukan ya layak ya untuk diapresiasi dari sudut pandang militer ya, karena sebagai prajurit yang profesional mereka melaksanakan tugas yang membela negara ya sesuai dengan instruksi atau perintah dari pemimpin di Indonesia tentu saja. Kedua, kenapa mereka juga perlu diapresiasi adalah karena tindakan mereka pada saat itu dengan mempertimbangkan ya konteks strategi militer ya, di mana secara geopolitik kita ketahui juga Federasi Malaysia kan Malaya ya pada saat itu masih memiliki ikatan dengan aliansi sekutu begitu. Nah sehingga tentu tantangan atau ancamannya itu menjadi lebih besar ya. Ledakan dahsyat itu sukses membuat panik masyarakat Singapura, bahkan menghancurkan bangunan McDonald House dan gedung-gedung sekitarnya. 3 orang tewas, sementara 33 orang terluka parah. Beberapa mobil di Jalan Orchard hancur berantakan. Usai sukses melakukan aksinya, ketiganya memutuskan berpencar. Harun dan Usman melarikan diri dan berhasil mencapai daerah pelabuhan, sementara Gani bin Arub mencari jalan lain. Sebuah motorboat berhasil mereka rampas untuk kembali ke Pulau Sambu. Naas, di tengah jalan, motorboat mengalami kerusakan mesin. Usman dan Harun akhirnya ditangkap patroli musuh. Keduanya dijebloskan penjara. Hakim mengganjar mereka dengan hukuman gantung atas kasus pembunuhan, penggunaan bahan peledak, dan melakukan tindakan terorisme. Tak bermaksud merubah sejarah, lantas seperti apa pakar retrokognisi melihat perjuangan Usman, Harun, dan Gani saat menjalankan misi di Singapura? Jadi selama di tahanan itu mereka berdua itu sangat memprihatinkan karena dalam satu hari itu hanya dikasih 1 kali makan, dan di sana juga mereka berdua itu disiksa oleh aparat-aparat dari pemerintahan Singapura. Dan di sana juga sangat miris sekali sebelum Harun dan Usman menghembuskan napas terakhirnya dengan dieksekusi mati, beliau itu melakukan permohonan untuk bisa bertemu dulu dengan keluarganya sebelum dieksekusi mati. Tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintahan Singapura. Mengetahui Usman dan Harun ditangkap, pemerintah Indonesia tentu tak diam saja. Berbagai upaya dan mencoba banding untuk membebaskan Usman dan Harun pun dilakukan. Sayang, semua gagal dan ditolak Singapura. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya hari eksekusi tiba. Pada 17 Oktober 1968, pukul 6 pagi waktu Singapura, Usman dan Harun dihukum gantung di penjara Changi. Kita itu sudah berusaha pada saat itu untuk baik melakukan proses pengadilan yang bertingkat sampai dari High Court, kemudian Federal Court-nya juga sampai ke London, itu gagal. Kemudian juga melalui usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh Pak Harto juga itu gagal. Dan itu sempat juga memicu ketegangan antara Indonesia dan Singapura pada saat itu. Namun seperti yang dikatakan oleh Adam Malik bahwa kita harus berkepala dingin, karena pada saat itu kebijakan luar negeri kita di awal-awal Orde Baru adalah politik tetangga yang baik ya. Jadi diharapkan bahwa permasalahan penggantungan Usman Harun ini bisa diselesaikan
secara baik-baik gitu loh, seperti itu. Makanya kemudian ketika kunjungan Lee Kuan Yew ke Jakarta tahun 73, itu Lee Kuan Yew diminta untuk menaburkan bunga di makam Usman Harun ya. Itu yang kemudian meredakan ketegangan ya hubungan antara Indonesia dan Singapura pada saat itu. Siang harinya, jenazah keduanya dipulangkan ke tanah air dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari itu juga. Masyarakat Indonesia berduka. Ratusan ribu rakyat Indonesia di Jakarta mengiringi pemakaman Usman dan Harun dengan kesedihan yang mendalam. Pertama sih luar biasa bangga, aku sebagai warga Indonesia juga, terus juga sedih, kasihan, terus kayak ya gimana ya, sedih juga ada pahlawan yang seperti itu gitu. Kita juga harus bisa mencontoh, insya Allah bisa kita nih generasi-generasi muda bisa mencontoh. Tapi selain itu juga aku berpikir bahwa ya emang tugas seorang pahlawan seperti itu gitu. Dia siap untuk jihad, dia siap untuk mati syahid. Jadi kalau untuk menurut yang saya lihat, kebanyakan sih orang yang haru ya dan menyaksikan pemakamannya itu dengan meneteskan air mata. Karena sangat miris, di usia yang sangat muda, Usman dan Harun itu harus menghembuskan napas terakhir dengan tragis mendapatkan hukuman gantung di pemerintahan Singapura. Jadi di saat dikebumikan, Pak Soekarno pun juga hadir menyaksikan pemakaman tersebut karena mengacungkan jempol dengan keberanian mereka berdua. Melihat perjuangan Usman Harun untuk bangsa Indonesia yang begitu besar, lantas adakah fakta yang belum terungkap dan terkubur dalam seputar kedua pahlawan tersebut? Untuk fakta lain atau rahasia besar, itu sebenarnya Usman, Harun, dan Ghani itu tidak sengaja ngebom yang salah sasaran itu di Bank Shanghai dan juga pemerintahan Singapura. Tetapi sebenarnya mereka bertiga tuh udah mencapai target ke rumah tenaga listrik, tetapi di situ mereka ditemui oleh sekelompok orang dari pemerintahan Singapura untuk membelokkan. Pada akhirnya banyak orang-orang yang memang menjadi korban, banyak yang meninggal, banyak yang terluka, dan di situ sekelompok provokator dari pemerintahan Singapura itu merasa senang karena Usman, Harun, dan Ghani itu dikatakan gugur dalam menyatukan kedaulatan negara dan kehormatan bangsa.